media apa sih yang dapat menularkan nih dok kira-kira? Oh iya, nah ini yang penting banget Sobat Opera harus tahu. Sebenarnya hanya ada 3 Pan Hari. Hanya ada 3 sumber penularan HIV. Oke guys, Opera kali ini atau obrolan praktis kali ini adalah membahas tentang kesehatan, yaitu tentang mengenal tentang virus HIV/AIDS. Di tahun 2019 tercatat lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian yang mencapai lebih dari 600 orang. Virus HIV masih dianggap virus yang mematikan dan menakutkan bagi umat manusia. Bagaimana sebenarnya penjelasannya tentang virus itu dan pencegahannya, langsung saja kita undang sharing bersama narasumber kita. Saya akan undang Dr. Roy Michael Suranta. Kita ikuti ya guys. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten yang sangat menarik di channel Anhari Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke guys, setelah hadir di studio Dr. Roy Michael Suranta. Apa kabar dok? Baik banget Pan Hari. Oke, tos dulu deh. Oh iya. Oke dok, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang HIV/AIDS. Ya, karena saat ini HIV/AIDS ini masih dianggap virus yang tabu, kemudian mematikan juga. Ya, dan stigmanya masih sangat kuat Pan Hari. Kalau orang Indonesia ada orang kena HIV aja pasti dijauhin. Nah, lebih parah dibanding COVID saya yakin. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol menarik hari ini ya, guys. Buat kalian stay tune terus di sini. Oke dok, mungkin bisa langsung dijelaskan. Ya. Karena HIV dan AIDS ini mungkin ada pengertian yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh iya, ini ngomongnya pas Sobat Opera ya? Sobat Opera. Oh, ya. Halo Sobat Opera. Jadi memang di Indonesia masih banyak orang yang salah kaprah. Mungkin saya boleh tanya dulu nih, Pan Hari tahu nggak bedanya HIV sama AIDS apa? Tahu apa nggak itu dulu aja? Itu dia dok. Yang saya tahu HIV adalah virus, AIDS adalah akibatnya atau gimana tuh dok? Nah, jadi gini Pan Hari. HIV dan AIDS keduanya sama-sama singkatan. Oke. Ya, kalau HIV kan H, I, dan V ya. Betul. Itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Human artinya manusia. Manusia. Immunodeficiency artinya kekurangan imun. Kekurangan imun. Virus ya artinya virus. Betul. Berarti HIV itu adalah virus yang menyebabkan kekurangan daya tahan tubuh pada seseorang. Itu Sobat Opera. Itu virusnya. Jadi kata kuncinya virus. Virus HIV itu ya, virus ya. HIV virusnya. Nah, lalu apa itu dengan AIDS? AIDS Baik. kan singkatan dari AIDS ya. Yes. AIDS itu singkatan dari acquired immune deficiency syndrome. Jadi kata kuncinya sindrom. Sindrom artinya apa sih? Penyakit ya. Sindrom itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala, oke. Jadi maksudnya ini adalah kumpulan gejala yang terjadi akibat terkena virus HIV tadi. Oke. Jadi ini satu yang berbeda. Yang satu virusnya. Virusnya. HIV. Yang satu kumpulan gejalanya. Kumpulan gejalanya yang terjadi pada seseorangnya. Yang terkena dengan HIV. Tetapi memang yang jadi masalah begini. Kalau pada penyakit lain, contohlah batuk atau bersin. Begitu kita terkena influenza gitu, kita langsung hidungnya merah, bersin-bersin, batuk-batuk, langsung kelihatan. Betul. Nah kalau HIV, begitu kena virusnya, kadang gejalanya baru keluar 10 tahun lagi. Jadi selama 10 tahun itu kita udah kena HIV, udah bisa nularin orang, nularin pasangan, tapi nggak ada gejalanya. Nah, ini Sobat Opera perlu dicatat. Jadi terlihatnya lama ya, sehingga mungkin ini terkena atau tidak bisa jadi nggak ketahuan kalau dia tidak periksa dan dia tidak menyadari kalau dia habis apa gitu ya. Betul. Jadi kita selalu ngeceknya berdasarkan aktivitas sudah dilakukan, tidak dari gejalanya. Kalau penyakit lain kan sesak napas, oh kita ronsen, kita periksa. Ya kan, kalau ini kita tanyakan dulu ada nggak aktivitas-aktivitas tertentu yang dia lakukan yang beresiko untuk menularkan HIV. Oke. Itu yang kita cek baru. Betul. Sebenarnya penting bagi setiap orang untuk berani mengecek. Kalau saya tiap tahun cek HIV rutin. Karena kita tenaga medis berisiko karena kita menangani resiko pasien. juga betul. Artinya ya kita harus jujur ya dok ya. Kita juga bahwa kita sudah melakukan apa sih, kita jangan tutup-tutupi juga ya karena ini membahayakan. Nah dok, Sobat Opera ada yang udah pernah ngecek belum? Nah itu dia. Mungkin dengan nanti nonton ini bisa langsung ya, habisin langsung cek. Dok, oke, kalau tadi kan kita stigmanya masih ada ketakutan lah, otomatis kita paling tidak harus menjaga.
media apa sih yang dapat menularkan nih dok kira-kira? Oh ya, nah ini yang penting banget Sobat Opera harus tahu. Sebenarnya hanya ada 3 Pan Hari. Hanya ada 3 sumber penularan HIV. Ya, yang pertama itu darah. Darah? Iya, darah bisa lewat jarum, Oke. bisa lewat jarum tato, bisa lewat drugs, narkoba ya. Berganti-gantian? Iya, berganti-gantian, jadi darahnya tertular. Betul. Ya. Lalu yang kedua dari ASI. Dari ASI? ASI tahu kan? Pan Hari Yes. pernah minum ASI? Iya. Pernah dong, waktu kecil. Waktu kecil. Iya. ASI itu dari air susu ibu, Betul. itu bisa menularkan HIV, biasanya dari ibu ke anaknya. Lalu yang ketiga adalah hubungan seksual. Jadi dari cairan kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu mengandung virus HIV dan bisa menularkan. Salah satunya saja ada virus HIV bisa saling menularkan. Artinya tadi, sebentar dok, yang kedua tadi kan kalau ibunya itu sudah ada virus HIV otomatis ke anaknya ini dong masuk dok. Nah itu di Indonesia ibu dan anak sering jadi korban. Anak nggak punya salah jadi Ibunya bahkan nggak tahu dia HIV. Lalu dia biasanya taunya begini, kalau di rumah sakit kita biasanya datang ibu dengan anak, dia kok udah sebulan buang-buang air terus, diare terus, lemes, kurus anaknya, kok nggak perkembangannya terganggu. Pas dicek ternyata anaknya positif HIV. Lalu kita cek ibunya positif juga, sudah jelas dari susu ibu. Nah pertanyaannya ibunya ini dari mana? Padahal kebanyakan yang datang itu ibu rumah tangga, ibu yang nggak punya aktivitas keluar. Boro-boro kenal dunia, istilahnya hanya di rumah saja begitu. Sedangkan suaminya suka keluar-keluar gitu misalnya. Nah, itu dia jawabannya mungkin ya dok ya. Dan nggak pernah diperiksa, itu masalahnya. Ya betul. Jadi ibunya nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba terkena. Ya kita harus tanya dicek semua sebelahnya ya. Iya kan, berarti kan tadi hubungan seksual dari mana? Kan tadi salah satu penyebabnya hubungan seksual. Iya betul. Itu Sobat Opera. Jadi kita harus perhatikan apa sih perilaku kita, ya memang harus dicek. Bener. Jangan sampai kita maaf mungkin tadi ya acara di luar ya kan, iya, kita jajan, santai-santai ya kan? jajan ya, kemudian sama pasangan kita. Iya, malah korban kan semuanya jadinya. Itu Sobat Opera, itu yang harus perhatikan. Jangan sampai kita membuat atau berbuat sesuatu yang akhirnya mengorbankan keluarga kita. Orang-orang yang kita sayangin. Oke, dok. Tadi penyebabnya, dok, akibatnya gimana sih dok? Nah, supaya Sobat Opera juga kita bisa hindari lah kalau kita udah tahu akibatnya. Bukan kita mau nakutin, tapi memang harus kita cegah supaya ya terhindar lah. Itu aja sih dok. Gimana dok dampaknya? Mungkin itu? saya harus sedikit jelaskan agak ke belakang sedikit tentang virus HIV ini. Berbeda dengan virus-virus lain seperti hepatitis atau penyakit bakteri seperti TBC, dia langsung menyerang organ tubuh tertentu. Tadi TBC nyerang paru, merusak paru. Hepatitis menyerang hati, merusak hati. Nah, kalau virus HIV ini, dia yang dirusak, yang diserang itu adalah kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh? Iya, bukan fisiknya. Jadi, bayangkan ketika seseorang tidak punya kekebalan tubuh. Itu sama aja, kalau saya analogikan, itu sama aja seperti sebuah benteng atau sebuah negara, tapi nggak punya tentara. Kira-kira apa yang terjadi kalau sebuah benteng, negara nggak ada tentaranya? Habis dihajar musuh. Dijarah musuh, diserang habis. Nah, habis-habisan. Jadi walaupun HIV tidak menyerang organ tubuh secara langsung, tetapi dia menjadi red carpet atau jalan pintas bagi banyak penyakit masuk. Banyak penyakit, betul. Jadi ketika nanti daya tahan tubuh orang diserang, dia semakin lemah, makin gampang. Contoh, saya kalau batuk di depan Pan Hari nggak langsung batuk. Kenapa? Karena ada daya tahan tubuh. Bisa jadi batuk, bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak, betul. Tetapi orang HIV ketika daya tahan tubuhnya tidak ada atau lemah, dia gampang sakit. Dan penyakit pun jadi berat karena sembuhnya juga susah. Karena kekuatannya tidak ada. Karena daya tahan tubuhnya susah. Nah kita kan kalau orang sehat kan nggak gampang sakit lah. Capean, kedinginan nggak langsung sakit. Ada daya tahan tubuhnya. Nah orang HIV ini lemah, jadi apa saja gampang masuk. Bahkan karena di Indonesia TBC kasusnya tinggi, itu seringkali TBC-nya bisa menjalar sampai ke otak. Istilahnya kalau awalnya TBC otak lah kenalnya. Betul. Gitu. Jadi itu sangat berbahaya, dampaknya kita tuh jadi sangat drop lah secara fisik, secara kesehatan, dan ujungnya tadi karena jadi ada fase namanya AIDS tadi. Fase AIDS adalah fase di mana sudah terjadi sindrom, kumpulan gejala penyakit, dan ujung-ujungnya pasti kematian. Dan itu sangat menderita Pan Hari. Dan sangat menyesal pastinya. Sangat. Banyak juga mungkin yang apa ya sebutannya itu dok? Orang dengan HIV AIDS ya? Iya, singkatannya biasanya ODA, ODHA, orang dengan HIV AIDS ya. Banyak yang sudah kejadian akhirnya jadi depresi.
Tetapi mungkin akan ada pesan-pesan mungkin terakhir ya dok ya. Oh iya, Seperti tentunya. apa? Nah dok, kita masih bahas lagi nih. Karena kalau nggak dijelaskan sampai detail dampak buruknya ini, masyarakat jadi seolah-olah kayak gampangin. Apalagi dok yang kira-kira kayaknya yang akan terjadi lah gitu ya dampak negatifnya itu. Kira-kira selain tadi ya yang diserang mungkin imunnya tadi, terus sampai ke tubuh kitanya, sampai ininya, apalagi sih dok kira-kira? Iya, menurut saya dampak terburuk dari penyakit HIV ini karena tadi tipikalnya tidak terdeteksi dari gejala di awal-awal sampai 10 tahun. Menurut saya dampak terburuknya adalah penularan virus ini tanpa terdeteksi. Dia bisa menularkan ke siapa saja. Ke pasangannya, atau misalkan ke partner hubungan seksualnya. Atau bahkan dia, kalau dia pemakai drugs, dia bisa menularkan ke teman-temannya. Dan ya jadi kayak apa ya, efek domino. Misalkan saya satu orang kena HIV/AIDS, saya tidak periksa, saya tidak tahu, saya ke istri saya, atau misalkan tadi saya punya pasangan yang lain misalkan, atau misalkan tadi saya memakai narkoba, saya pakai ke kumpulan kami, semuanya kena. Mereka dan keluarganya nanti kena dengan pasangannya, dengan anaknya. Akhirnya semua kehidupannya terbatasi. Ya, dan penularan virus HIV ini jadi tidak terkendali. Bahkan hanya karena satu orang saja. Itu menurut saya yang sangat berbahaya. Itu Sobat Oprah. Jadi saya aja dengernya merinding ini. Karena kalau udah terjadi, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain dok ya. Kita mau, sedangkan manusia itu kita terkenal dengan makhluk sosial ya. Yang memang harus berhubungan dengan orang lain. Nah dengan kita terkena virus ini, otomatis untuk kita keluar ketemu dengan orang lain juga ya akhirnya terbatasi sendiri. Kecuali ya mungkin apa ya, mungkin nggak disadari gitu ya. Tetapi kalau kita sudah sadari, otomatis kita juga ngerasa, aduh gimana ya, mau ketemu ini malu. Nah itulah ini pentingnya pencegahan. Pencegahannya tadi dengan deteksi dini. Akhirnya setiap orang yang punya risiko tadi dari 3 hal tadi, baik itu darah, ASI maupun hubungan seksual, itu wajib memeriksakan dirinya supaya tahu. Makanya kalau di Jakarta kita kan ada namanya sertifikat layak kawin ya. Mungkin buat Sobat Oprah semua yang lagi mengurus pernikahan, itu salah satu yang dicek adalah HIV-nya. Karena tadi banyak pasangan muda yang mau menikah itu nggak mau cek. Akhirnya tanpa dia sadari, padahal dia sayang nih sama pasangannya. Tapi karena dia sungkan, akhirnya tanpa dia sadari dia nularin banyak penyakit. Salah satunya HIV itu. Jadi biasanya ya dulu juga kita kalau pas mau nikah itu ya harus dicek dulu semua dok. Harus, itu penting wajib. Sobat Oprah. Nah dok, tadi dokter sampaikan begitu terkena virus HIV itu terlihatnya orang yang terkena tersebut nggak kelihatan ada gejala, dok. Bisa seperti itu, gimana? Nah, jadi gini Sobat Oprah, saya bisa jelaskan bahwa di dalam tubuh manusia kita punya kekebalan tubuh, tadi kan kita bahas. Kekebalan tubuh ini biasa kita kenal dengan sel darah putih atau limfosit. Nah, yang spesifik untuk menjaga kekebalan tubuh kita kenal dengan istilahnya sel darah putihnya itu namanya CD4, CD4. Nah, CD4 orang normal itu range-nya 400 sampai 1100. Nah, jadi anggaplah saya terkena virus ya, misalkan. Kan saya normal nih, CD4 saya kira-kira 1100. Masuk virus, misalkan. Udah masuk ke saya, setahun pertama CD4 saya turun jadi 800. Masih normal nggak? Masih normal. Masih. Kan range-nya 400 sampai 1100. Betul. Tahun kedua CD4 saya turun 600. Masih normal nggak? Masih normal. Masih. Itu yang bikin tidak keluar gejala. Nah, begitu nanti di tahun ke-10 CD4 saya sudah di bawah 400, itulah baru keluar gejala. Artinya daya tahan tubuh saya sudah di bawah batas, di bawah batas. Nah, di situ baru keluar tuh gejala-gejala, kok penyakit susah sembuh, kok kalau sakit jadi lama, ntar lama-lama kan makin turun. Bisa di bawah 100. Nah, itu yang banyak masuk penyakit berat tuh tadi saya sampaikan, yang bisa masuk ke kriteria sindrom tadi dan mengakibatkan kematian. Itu Sobat Oprah. Jadi prosesnya perlahan-lahan ya. Jadi kadang kita bisa jadi tidak menyadari, tapi itulah tadi sudah dijawab. Tetapi masalahnya ketika sudah terkena virus itu sudah menularkan Pak Hanari. Jadi kita tidak sadar. Walaupun tidak mesti harus 10 tahun ya. Begitu hari itu sudah ada virusnya, bisa saja menularkan. Nah, jadi kalau tidak dicek ini sangat berbahaya. Nah Sobat Oprah, itu ya. Jadi kalau apapun perilaku kalian, nah kalau kalian sudah merasa udah sadar gitu ya, beresiko, dicek dulu. Ceknya kemana Bang Hari? Ceknya kemana tuh, Dok? Di Jakarta, ini saya ngomong karena saya orang Jakarta dan juga bekerja di Jakarta. Bukan iklan ya? Bukan, tapi memang promosi lah ya. Penting juga ini informasinya. Ya, penting dong. Sobat Oprah semua bisa ke puskesmas terdekat. Di seluruh puskesmas di Jakarta ada pemeriksaan HIV gratis. Dan itu diatur di undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengetahui status HIV-nya.
Oke. Gitu. Jadi Sobat Opera jangan ragu. Yuk datang ke puskesmas, periksakan diri. Ya intinya harus ada niat nih. Oke. Terus jangan takut, jangan merasa oh nanti jangan-jangan ketika dicek hasil positif dibikin status lagi sama dokter. Guys, ini kena HIV nih. Enggak, kita dokter sudah Dijamin ada. ya, punya kode etik kita ya. Itu kerahasiaannya terjamin. Kerahasiaannya terjamin. Nggak usah khawatir Sobat Opera. Bahkan yang tadi periksa pasangan suami istri mau nikah di puskesmas, kalaupun misalkan salah satu pasangannya positif, itu tidak mungkin diinformasikan kepada pasangannya. Kita menginformasikan kepada yang bersangkutan, biar bersangkutan yang menyampaikan kepada pasangannya. Karena itu konsepnya seperti itu. Baik dok, ini saya mau tanya tentang pencegahan nih. Tapi sebelum pencegahan dok, saya banyak ya obrolan-obrolan selintas gitu kan, bahwa katanya tadi sih udah dijelasin ya, virus itu masuknya lewat apa kan. Tapi katanya bisa nggak sih lewat ciuman, kemudian berenang kayak gitu-gitu, terus ya gigitan nyamuk, nyamuk, terus sama-sama gelas piring gitu. Kira-kira gimana tuh? Bareng gitu ya? Ya, sebelum ke pencegahan itu dok. Iya, gimana tuh dok? Nah, iya. Ini juga banyak menjadi salah kaprah. Jadi ada banyak orang takut, makanya deket aja takut gitu. Padahal tadi yang saya jelaskan yang menularkan hanya 3 hal tadi. Di dalam keringat tidak ada virus HIV. Jadi kalaupun kita berolahraga bareng, misalnya main futsal, kan biasanya sentuh-sentuh lah ya, ada body-bodyan gitu. Betul. Itu tidak menularkan. Tadi Pak Hari bilang ciuman. Nah, saya pernah baca satu jurnal dibilang gini. Bahkan French kiss saja, tau French kiss nggak? French kiss itu saudaranya French fries. French kiss itu bahasa istilah, istilahnya ciuman yang hot lah, ciuman lidah sama lidah begitu, yang ibaratnya hot gitu. Itu saja tidak menularkan HIV. Kenapa? Karena di air liur tidak ada virus HIV. Dan tadi gigitan nyamuk nih, misalkan kita tidur bareng, bukan tidur bareng, misalkan ya camping lah sama orang HIV. Ntar kan ada nyamuk nih, gigit orang HIV, gigit saya lah, saya kena dong. Nah ini juga enggak. Kenapa? Karena nyamuk tidak pernah menyuntikkan darah ke orang lain. Dia menyedot darah. Yang dia suntikan itu adalah zat anestesinya dia supaya tidak sakit pas disuntik sama si nyamuk. Jadi gigitan nyamuk tidak menularkan. Bahkan tadi kan saya bilang liur tidak menularkan. Kita bisa berbagi makanan bareng, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman masalahnya karena kita ketakutan, mungkin karena ketidaktahuan. Jadi kita takut. Betul. Mudah-mudahan edukasi ini bisa membantu Sobat Opera semuanya ya. Jadi kita tetap waspada, tapi bukan berarti kita harus ketakutan ya. Dok. Setuju, apalagi menjauhi saudara-saudara kita yang memang sudah terkena ya dok. Oke dok, lanjut di pencegahan tadi dok. Sekaligus mungkin boleh dok pesan-pesannya buat Sobat Opera semua ya, supaya jangan sampailah ya terjadi hal yang lebih buruk ya. Oke, gimana dok? Oke, kalau pencegahannya kita ada singkatan juga namanya ABCDE. Nah ini mirip kayak AGD ya, ABCD juga penanganan kegawat daruratan. Tapi ini beda, ini pencegahan HIV. Tapi kembali lagi saya ingatkan terlebih dahulu, ini saya tidak mengajarkan perilaku seks bebas, tidak. Sebagai ya orang yang beragama kita menentang itu, tetapi ini dari sisi medis kita bahas ABCDE. Yang pertama adalah absen. Absen. Artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebelum menikah loh ya dok. Kalau seksual sudah menikah nggak masalah ya? Ya sama istrinya, sama pasangannya nggak masalah. Nanti nggak boleh hubungan seksual setelah nonton ini ya, sama istrinya dianggurin. Oke lanjut. Jadi absen yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah be faithful atau artinya setia. Kayak Pak Hari ini orang yang setia nggak pernah selingkuh. Ya kan? Terima kasih. Ya, jadi perilaku setia ini juga mungkin Sobat Opera yang pernah selingkuh nggak kan? Pastinya. Mudah-mudahan jangan ya. Ya, jadi berperilaku setia tidak ganti-ganti pasangan. Itu maksudnya. Yang C, ini nih. Ini kan berdasarkan teori ya, saya hanya membacakan. C-nya itu artinya kondom. Jadi bukan saya mengajarkan, yuk berhubungan seksual pakai kondom. Tidak ya, sekali lagi saya ingatkan. Tetapi artinya ketika teman-teman melakukan seks yang berisiko, alangkah baiknya menggunakan kondom. Karena kondom terbukti kurang lebih sekitar 80% mencegah penularan HIV. 80% loh. 80%. Artinya masih ada peluang dia untuk 20%-nya lagi. Iya, tetap ada lah peluang ya. Iya, tapi kan setidaknya mengurangi. Ya, yang D itu drugs. Drugs tahu lah ya, jadi narkoba. Jadi untuk teman-teman jangan gunakan narkoba apapun jenisnya, karena di situ banyak juga bisa terjadi penularan terutama lewat yang suntik tadi. Nah yang terakhir E-nya apa? E-nya itu edukasi. Jadi artinya hal seperti ini juga salah satu edukasi nih untuk Sobat Opera semua. Lalu Sobat Opera juga alangkah baiknya mencari informasi yang tepat. Kadang kalau nanya temen atau tanya Mbah Google, informasinya kadang tidak jelas, justru malah jadi salah. Jadi tanyakan kepada dokter yang berkompeten, tanyakan kepada tadi puskesmas, dan atau mungkin bisa lewat channel ini jadi tahu.
Seperti itu Pak Hari pencegahannya. Oke. ABCDE. ABCDE ya. Ya. Nanti bisa diulang-ulang nih tadi ya ABCDE-nya ya, Sobat Opera ya. Nah, Dok, mungkin terakhir ya, Dok. Ya. Pesan buat ini dulu, Dok. Buat Sobat Opera semua. Sobat Opera semua. Terutama mungkin juga yang sudah terkena. Ya mungkin kita kasih pesan juga buat mereka ya, supaya semangat juga ya untuk tetap bisa hidup, tetapi ya lebih baik lagi. Siap. Jadi gini Sobat Opera semua, memang tema yang kita usung selalu adalah jauhi penyakitnya bukan orangnya. Karena orang yang terkena HIV itu depresi pasti. Banyak kasus-kasus bunuh diri, percobaan bunuh diri karena mereka malu. Mereka nggak ada yang nemenin, nggak ada yang support. Nah, Sobat Opera semua bisa mensupport, bisa memberi semangat supaya bertahan hidup. Kenapa? Karena sekarang obatnya sudah ada yang untuk menonaktifkan virusnya. Menonaktifkan. Iya, jadi saya bisa cerita sedikit tentang obat. Zaman dulu ini penyakit sudah dari tahun 80-an akhir. Jadi sudah sekitar berapa tuh? Udah hampir 40 tahun. Ya, 40 tahun lebih lah ya. Obatnya sudah ditemukan di tahun 90-an. Itu dulu waktu sekali minum tablet sebesar jempol saya ini, 25 tablet satu orang setiap pagi minum. Itu artinya sudah nggak perlu sarapan nasi uduk lagi, sudah kenyang minum obat. Karena saking banyaknya. Itu tahun 90-an. 90-an. Tetapi di tahun 2016-an itu orang HIV AIDS di puskesmas itu minum obat sudah 1 tablet. Itu artinya teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Jadi obat yang tadinya 25 tablet sekarang sudah tinggal 1 tablet. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien yang ODA, orang dengan HIV AIDS, saya bilang gini, kamu minum obatnya tidak seumur hidup. Tetapi sampai nanti obat untuk mematikan virusnya ditemukan. Karena berbeda nih konsepnya. Kalau kita ngomong kamu minum seumur hidup ya, kesannya tidak ada ujungnya. Tetapi kita selalu punya pengharapan. Di bidang medis kita selalu punya pengharapan bahwa teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, obat HIV akan ditemukan suatu hari. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, obatnya sudah ada dan itu gratis. Nah, ini di tagline nih, gratis. Di puskesmas gratis. Oh, di puskesmas ada ya? Iya, tiap bulan rutin ngambil, tiap hari memang kebanyakan minum rutin tiap hari. Jadi pasien-pasien saya sudah menangani kurang lebih hampir sekitar 300 pasien dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu mereka rutin minum obat tiap hari. Dan mereka selayaknya orang normal pada umumnya. Bisa berkeluarga? Bisa punya anak? Bisa, dan anaknya negatif. Dengan treatment tertentu. Selama mereka rutin minum obat. Karena ketika minum obat rutin, virusnya itu ternonaktifkan. Bahkan dia bisa tidak menularkan ke pasangannya. Jadi Sobat Opera semua, HIV bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan. Tetap semangat. Lakukan pengecekan rutin bagi Sobat Opera semua. Bukan hanya yang terkena saja ya. Tetapi bagi yang sudah terkena, datang ke vaskes terdekat. Lakukan pengobatan rutin. Sudah ada obatnya, gratis di puskesmas. Ya, jadi lakukan pemeriksaan. Tetap semangat, dan kita sepakat untuk menghindari penyakitnya bukan orangnya. Mungkin itu Pak. Mantap. Sobat Opera udah jelas banget ya. Terakhir pesan, karena waktu jualah yang memisahkan, Dok. Nanti kita cari lagi konten-konten yang menarik, edukasi yang menarik buat Sobat Opera. Dok, pesan singkat saja Dok buat rekan-rekan anak muda ya, generasi penerus. Ya, apa sih yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga bagi yang sudah terkena. Bagaimana Dok? Ya Pak Hari, jadi pesan saya adalah seperti tadi, kita harus hindari penyakitnya, bukan hindari orangnya. Lalu teman-teman Sobat Opera semua, periksakan diri. Setidaknya sekali seumur hidup kita pernah periksa diri terhadap HIV. Lalu apabila hasilnya memang positif, lakukan treatment sampai dengan selesai. Tetap semangat, jalani hari-hari karena teman-teman masih bisa aktif walaupun ada virus HIV-nya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Dr. Roy. Sobat Opera, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, pokoknya tetap semangat. Pokoknya hidup positif ya, seperti itu, positive thinking. Seperti Pak Hari lah pokoknya. Seperti itu ya. Pokoknya perilaku seperti biasa. Jalani hidup ini dengan baik. Mungkin yang agama masing-masing berbeda-beda pasti menuntun ke jalan yang lebih baik. Benar. Itu saja, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.